Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berikan saya atau saya untuk bergabung untuk memberikan materi tentang protokol kesehatan COVID-19 terutama di lingkungan pendidikan. Sebelum presentasi, sesuatu di puskesmas saya sebagai pengawas dan juga saya tergabung di PGC Kota Cimahi. Panjangannya itu PGC Tim Gerak ataupun Tanggap Cepat Kota Cimahi. Di mana sekarang kita lagi mengalami yang namanya jadi setiap ada kasus misalnya rapid web, nah itu COVID lah yang turun. Tapi penyakit banyaknya soalnya kan jelas ya. Untuk yang suara di laptop dimatikan dulu. Jadi yang suara yang sekarangnya yang dari mikrofon aja Bu. Nanti sebaliknya ketika ada penanyaan video atau suara yang akan di laptop, baru suara yang kedua suara yang menambah. Mangga Bu. 1, 2, 3, oke sudah? Sudah. Kalau sini jelas Bu. Alhamdulillah. Oke, jelas ya. Jelas, kan? Adik-adik udah siap ya sekarang tentang menuju era new normal dalam masa pandemi COVID-19. Jelas ya? Jelas. Bisa direkam. Mana Bu udah jelas Bu, anak-anak di sini udah jelas Bu, suaranya bisa dimulai. Oke. Slide yang saya tampilkan juga sudah terlihat ya Pak ya? Sudah, masih nanya. Iya, sudah gitu. Masih. Halo. Slide-nya belum ambil sebenarnya Bu. Kalau ke saya, tapi ke anak-anak sepertinya ada yang udah. Oh belum. Ke anak udah sih, kalau ke kami mungkin belum karena kayaknya loading Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Bapak Bu, soal masih aja Bu. Lanjut aja Bu. Ya. Ya, oke. Kita lanjut. Ya. Nah, oke, adik-adik semua. Nah, di sini adik-adik atau Bapak Ibu bisa lihat untuk yang data pantauan COVID-19 di Kota Cimahi ya, sudah terlihat ya, sini ada datanya. Di sini data yang terbaru itu tanggal 12 bulan 7 tahun 2020 pukul 21.38. Yang positif itu di kita di Kota Cimahi itu ada 108, positif aktifnya 26, yang sembuhnya 78, dan yang meninggal ada 4. Kemudian untuk yang PDP itu ada 113, yang lagi proses ada 19, yang selesai ada 94. Untuk yang ODP di sini kasusnya ada 683, yang lagi proses itu ada 13. Yang sudahnya OTG itu adalah 3.437, proses itu 3 dan selesainya ada 3.014. Jadi lumayan ya, cukup banyak. Mungkin saya akan bilang
PDP, ODP, OTG nanti ada di slide selanjutnya ya. Apa COVID-19? Adalah penyakit penular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru atau novel coronavirus yang kita singkat dengan nCoV. Nah, virus corona baru mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Pada tahu? Nah, untuk gejala COVID-19 itu ada batuk pilek, kemudian demam, ada sakit tenggorokan, ada letih dan lesu, dan gangguan pernafasan. Nah, semua ini gejalanya hampir sama dengan yang namanya influenza. Tapi yang membedakan di sini adalah COVID itu yang paling terlihat adalah gangguan pernafasan. Dia mengalami sesak nafas. Untuk yang batuk pilek biasa, batuk pilek ada, demam ada. Nah, terus ada coronavirus juga itu mengalami gejala demam yang tinggi. Mungkin suhunya itu bisa mencapai lebih dari derajat Celcius. Dia lanjut ya. Untuk proses penularannya itu bisa melalui nah, oleh itu hati-hati. Maksudnya kenapa sangat penting kita itu untuk memakai masker ketika berbicara dengan teman atau misalnya kalian lagi ada kegiatan apa yang harus kalian bisa lakukan. Nah, usaha selalu menggunakan masker. Kemudian yang kedua itu ada kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, atau ketika piknik. Nah, ini yang kontak erat itu harus dihindari ya. Untuk cium tangan, ya mungkin cium tangan mah cukup ada ide. Nah, untuk jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki dihindarkan dulu saja ya. Kemudian yang ketiga ini adalah menyentuh permukaan benda terkontaminasi. Ya, jadi kalian ketika bersin menutup, kalau misalnya ini nggak pakai masker, terus kalian pada terus sambil bersin kan ke tangan tuh. Nah, pas pada saat itu kalian memegang benda di sekitarnya. Nah, hasil yang kemudian bisa menantikan konsistensi kalau kalian ngobrol. Nah, itu harus lebih dari 2 meter, lebih dari sama dengan 2 meter. Nah, ya mungkin lebih bagus kalau jauh-jauh bergerowokan mungkin boleh kali ya. Nah, di sini tadi akan dijelaskan apa itu OTG, ODP, PDP. Halo Pak, terdengar suaranya? Terdengar Bu. Halo, terdengar. Ada-ada terdengar? Nah, untuk yang kelompok beresiko yang perlu dipantau itu adalah cuma jangan terlalu cepat. Oke. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Apa sih
sebetulnya OTG itu, nah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19, orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan 19. Nah, kalian mungkin sudah terdengar ya bahwa di Kota Cimahi sudah ada temuan yang positif COVID, POM ya, positif POM, ODP dalam pantauan. Di sini orang dalam pantauan itu adalah orang yang mengalami demam. Demamnya lebih dari 38 atau 38,5 derajat Celcius atau lebih ya. Kemudian ada gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. Nah, mungkin kalian kalau adik-adik nih yang melakukan perjalanan harus langsung segera lapor kepada RT RW setempat bahwa misalnya kalian selama libur nih sekolah sempat berpergian ke daerah Jogja atau misalnya ke daerah Jakarta. Nah, harap setelah kalian kembali pulang ke Cimahi atau ke tempat asal kalian di rumah kalian, nah itu wajib untuk lapor ke RT RW setempat agar didata. Jadi didata, kemudian dari RT RW itu nanti bisa memberikan laporan ke puskesmas setempat. Nah, ODP juga adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk, dan kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. Ya, jadi ini yang bisa dikatakan ODP ketika dia memiliki riwayat kontak. Nah, lanjut kita ke PDP. PDP itu adalah pasien di mana orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau yang kita sebut dengan ISPA, yaitu demamnya bisa mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, selain demam, disertai salah satu gejala pernapasan seperti sakit tenggorokan berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. Jadi hampir sama ya dengan ODP. Cuma bedanya kalau PDP itu dia ada riwayat sesak. Nah, sedangkan yang ODP belum, tapi sama-sama melakukan riwayat perjalanan atau mungkin ada yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Kemudian orang demam bisa juga PDP itu dikatakan orang dengan demam 4 derajat Celcius atau lebih atau punya riwayat demam atau ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. Nah, untuk yang ketiga yang dikatakan PD itu adalah orang dengan ISPA berat atau infeksi saluran pernafasan akut yang berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan. Kemudian kita lanjut ke yang namanya konfirmasi. Konfirmasi itu adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR atau kita disebut dengan swab test. Jadi bukan rapid test ya, beda. Jadi sekarang awalnya kita melakukan yang namanya rapid test, tapi ketika banyak penemuan kasus-kasus ternyata rapid test dengan swab test itu lebih bagus ya rapid test.
lebih bagus yang swab. Jadi swabnya itu berdasarkan dari hidung itu sampai ke tenggorokan ke dalam, kemudian dari mulut. Nah itu mulut juga diambil sampai di lak-lakan, jadi yang paling dalam. Jadi kalau ketika kita ngambil sampel yang dari hidung itu sangat sakit ya, karena kebetulan kami petugas kesehatan sebelum melakukan swab test atau misalnya melakukan rapid test, semua petugas kesehatan sudah dilakukan swab, dan saya sudah dilakukan swab 2 kali, dan alhamdulillah saya semua negatif. Karena sekarang banyak ya kasus-kasus tenaga kesehatan juga sama terkonfirmasi COVID-19, mungkin bahkan ada yang sampai meninggal karena COVID-19. Kemudian kita lanjut untuk ke komorbiditas. Nah, apa sih komorbiditas? Itu adalah penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada seperti misalnya penyakit kayak diabetes, kemudian hipertensi, juga kanker. Nah, itu lebih mempercepat kematian untuk yang jika yang terkonfirmasi dengan positif COVID-19, karena berdasarkan hasilnya kasus yang di Cimahi, terutama yang di Cikageran, itu kan kita ada yang meninggal itu satu. Nah, kita yang meninggal itu ada 1 orang, dan memang dia meninggal itu ada komorbiditas ya. Jadi ada penyakit penyerta kalau komorbiditas itu artinya. Nah, untuk jenis COVID-19 ini ternyata ada yang terbaru ya. Jadi istilah OTG, ODP, PDP itu semua dihilangkan. Mungkin adik-adik atau ibu guru sering ya melihat televisi kan setiap hari ada jubir gugus tugas COVID, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, yang beliau selalu menyampaikan data-data terupdate orang-orang yang ditemukan berdasarkan OTG, ODP, PDP. Nah, sekarang istilah-istilah itu sudah diganti, dan baru tadi malam saya nonton beliau menggantinya istilah-istilah ini berdasarkan juga ada juknis yang terbaru, itu dari Menteri Kesehatan, ya, dari Bapak Terawan Agus Putranto melalui jubir COVID-19 yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, bahwa yang ODP itu diganti dengan kontak erat. Kalau OTG diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala. Sedangkan PDP itu diganti dengan kasus suspek ya. Tapi kalau yang konfirmasi positif komorbiditas itu masih tetap. Cuma hanya istilah OTG, ODP, PDP yang diganti. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara pencegahan dan penyebaran. Nah, yang pertama sudah pasti ya, kita harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Nanti setelah slide kita akan gunakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian, dan sebetulnya sih cuci tangan sudah lama ya diajarkan ya adik-adik. Ya, seperti habis sebelum makan dan sesudah makan itu cuci tangan pakai sabun. Kadang kan kita cuma cuci tangan di air mengalir tapi tidak menggunakan sabun. Nah, itu yang salah. Kemudian ketika buang air besar atau buang air kecil itu juga sama, kita cuci tangan pakai sabun ya. Jadi sebetulnya manfaat cuci tangan pakai sabun itu sangat besar manfaatnya. Nah, yang kedua itu adalah menutup mulut dan hidung dengan masker. Oleh karena itu, kalau untuk yang pengendara motor mungkin sudah lama ya, mereka ketika pakai motor itu selalu menggunakan namanya masker. Nah, tapi sekarang mau orang sakit mau yang tidak sakit semua harus memakai masker gitu ya, karena tadi penularannya lewat droplet atau percikan udara ya. Terus yang ketiga itu adalah
membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer atau yang berbasis dengan alkohol ya. Cuma kalau ketika kalian cepat paksa gitu bepergian keluar, harus misalnya ke perjalanan dan tidak ada tempat untuk di sana, ya kalian bisa membawa hand sanitizer. Cuma kalau untuk hand kemudian yang keempat adalah hindari berada dalam kerumunan. Nah ini mungkin teman-teman ya adik-adik ini harus hati-hati. Jadi jangan untuk sekarang untuk kegiatan kumpul-kumpul bareng teman-teman itu harus dikurangin ya. Kalau misalnya kerumunan paksa harus berkumpul dan itu jaraknya sebanyak 2 meter. Kemudian yang kelima, hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Ya, jadi sebisa mungkin kalian hindari ya, seperti misalnya kayak pasar. Nah, pasar ini memang banyak ya tempat berkumpul, tapi pasti dilema ya juga buat kalian, apalagi mungkin buat kamu orang tua yang sering pulang balik pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan, ya, minum misalnya. Nah, tapi sebisa mungkin sih. Tapi sekarang pasar-pasar itu sudah rapi, ya. Terakhir saya juga ke pasar Antri itu alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih. Jadi ketika kita berbelanja itu enak, jadi dia bersih, tidak berkerumun. Karena memang di tempat-tempat umum sekarang kan sudah dipasang seperti poster atau baliho itu wajib menggunakan masker. Ke mall juga sama, itu harus wajib menggunakan masker ya, kecuali kalau pada saat kalian makan, minum. Nah tapi hati-hati tertawanya juga dengan berlebihan ya, karena kalau berlebihan kan aku cita-cita udahnya nanti mencerah gitu. Oke, yang selanjutnya yang keenam itu memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh ya. Jadi jangan sampai kalian makan makanan yang setengah matang. Nah, biasanya sih kalian pasti suka pernah mencoba yang namanya sup-supian kan. Nah kalau kalian pernah mencoba yang namanya sup itu usahakan harus dalam keadaan matang gitu, jangan sampai setengah matang ya, karena kalau kalian masak dalam keadaan matang itu di dalam makanan masih ada. Ketika makan makanan itu bakteri itu ikut di dalam tubuh kalian dan bersarang di tubuh kalian. Kemudian yang ketujuh, hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Ya mungkin yang punya peliharaannya kucing atau mungkin ada anjing atau mungkin ada kelinci yang lainnya, sebisa mungkin harus dilakukan yang namanya vaksinasi ya. Kan di kita ada puskesmas atau pusat kesehatan hewan. Nah itu harus rutin yang punya peliharaan ya seperti itu ya, jadi harus melakukan vaksinasi. Kemudian yang kedelapan, hindari memegang dan berbagi barang. Nah mungkin ini yang paling sering itu kita memegang pegangan tangga, terus memegang engkol pintu. Nah sebisa mungkin kalau kita buka engkol pintu pakai siku. Nah pakai siku dibuka si engkol pintunya ya, atau misalnya kalau misalnya yang digeser, nah bisa dengan menggunakan, kalaupun misalnya kita harus terpaksa memegang, ya kita pegang, setelah itu kita cuci tangan pakai sabun. Apalagi kalau sekarang kayak, tapi yang saya lihatnya seperti di Alfamart atau Indomaret, supermarket lainnya, sebelum mereka masuk itu, sebelum kita masuk ke dalam itu kita diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, terus kemudian dicek suhu. Nah dicek suhu, setelah itu baru boleh masuk ke dalam mall
setiap di depannya sebelum kita masuk. Nah kemudian yang ke-10 di sini ada hindari melakukan perjalanan. Nah apalagi untuk sekarang lagi pandemi COVID seperti ini, ketika ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api itu kan harus wajib di tes rapid. Ya kalau dulu tes rapid itu mahal, bisa sampai 500, 300. Nah sekarang itu harganya kalau tidak salah sekitar 150.000 itu sekali tes. Dan itu tes rapid itu jangka waktunya hanya 1 minggu. Ya, jadi kalau kalian misalnya melakukan perjalanan terpaksa harus pakai angkutan yang umum, kalau bis terus elok itu nggak ada sih tes rapid seperti itu. Tapi kalau untuk yang saya tahu yang kereta api itu wajib untuk melakukan tes rapid. Nah, jadi ketika kalian sudah misalnya kalian melakukan perjalanan terpaksa menggunakan kereta api, kalian harus melakukan tes rapid dulu, kemudian nanti dapat surat keterangan hasil tes rapidnya reaktif atau tidak, lalu baru kalian bisa melakukan. Dan ketika dengan menggunakan pesawat itu bukan lagi di rapid, tapi harus di PCR atau di swab. Jadi lumayan sih, jadi kalau diperiksa itu apalagi dengan bayangannya di kita juga ada yang positif, itu di swab testnya sampai kita lebih dari 10 kali lebih dari 10 kali itu di swab test. Ya bayangkan menurut saya yang 2 kali di swab test itu nyerinya bisa 3 kali, lagi yang sampai pasien saya yang positif itu harus di swab test selama 10 atau 15 kali sampai dia negatif baru begitu di swab test. Nah jadi kalau untuk yang melakukan perjalanan ke pesawat ini wajib di swab, jadi mereka petugas bandara itu tidak menerima yang di rapid. Nah kalau untuk yang di rapid itu pemeriksaannya seperti pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah, kemudian nanti ada tabelnya kita 15-20 menit. Tapi kalau yang swab test itu kalau yang di lab hari itu bisa hasilnya sampai 7-10 hari. Kalau yang sekarang dia terbaru di Kotekes di Kotekes itu ada hasilnya 1-2 hari. Jadi sekarang dengan berkembangnya teknologi jadi sudah mulai cepat karena hasil PCR itu harus cepat. Takutnya kalau ada yang positif kan jadi kita bisa langsung tangani lebih lanjut. Nah kemudian yang ke-11, nah ini yang terakhir, segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit. Nah makanya itu kenapa semua pasien-pasien itu terutama pasien-pasien yang melakukan perjalanan itu wajib melaporkan ke RT RW. Dan itu dari RT RW itu kita bisa menerima hasil yang siapa-siapa saja yang melakukan perjalanan. Dan otomatis kalau yang harus melakukan perjalanan itu dia harus isolasi diri selama 14 hari ya, karena masa inkubasinya 14 hari. Setelah sampai di rumah dia nggak boleh kemana-mana dulu, harus isolasi di dalam rumahnya. Kemudian virus corona merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar inang atau di makhluk hidup. Jadi ketika kita bersin gitu, nah kan dengan jarak 2 meter dia langsung jatuh karena penyebarannya bukan dari udara, tapi ada WHO juga yang mengatakan dari udara, cuma itu masih dari masih berdebat ya, jadi belum fix gitu apakah bisa melalui udara atau hanya dari percikan udara, seperti itu masih mengganjal, belum benar ada penelitian yang mengatakan. Karena untuk yang COVID yang positif sekarang itu hanya penularannya dari droplet. Kemudian virus ini juga tidak mampu bertahan pada suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. Nah makanya kenapa nih adik-adik atau mungkin bapak ibu guru wajib untuk ketika jam yang baik untuk beli jam 10
atau yang pada siang hari sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Nah, itu berjemur selama 15 sampai sampai jam 10. Tapi kalau sekarang cuacanya lagi mendung ya, kayaknya untuk berjemur juga tidak ada matahari, tapi tetap kalian harus melakukan yang namanya aktivitas fisik. Cuma aktivitas fisik itu seperti kayak di tempat namanya kalau kalian punya lapangan juga bisa main apa ya, basket, main bola, itu kan harus ada aktivitas fisik. Jadi jangan sampai kalian di rumah dan kalian tidur, kemudian yang games misalnya, usahakan tetap setiap hari itu harus melakukan yang namanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik banyak, nyapu, ngepel, cuci piring, itu termasuk aktivitas fisik. Tapi kalau misalnya jogging, lari, bersepeda itu merupakan olahraga ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus melaksanakan olahraga juga, olahraga misalnya 3 hari sekali, ataupun kalau tidak ada waktu yang bisa di kalian untuk menjaga daya tahan tubuh kalian juga. Selain dari makanan, kalian juga harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah poster cuci tangan pakai sarung dengan air yang mengalir. Itu ada 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usapnya digosok ke telapak tangan secara lembut dengan arah yang memutar. Nah, jadi kalian harus memutar. Itu nanti ada videonya ya. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, gosok tela-tela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ikat jari secara bergantian. Nah, seperti ini ya tangannya. Kemudian yang keenam, letakkan ujung jari berkelap. Air bersih dan kering kaki, semua dilakukan 6 langkah ini dilakukan selama 60 menit. Nah, ada waktu-waktu tertentu kita harus mencuci tangan pakai sabun. Sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamu makanan atau meminum makanan, sebelum menyusui, kalau yang menyusui ya, kemudian setelah beraktivitas, misalnya habis keluar sebelum menyentuh yang lain, ya kalian harus lepas dulu masker. Kalau masker kain kan kalian harus langsung cuci ya, dicuci. Kemudian kalau misalkan medis kita buang, ya tidak bisa. Kalian kan sekali pakai, tapi kalau pakai kain bisa berkali-kali, asalkan dicuci yang bersih pakai sabunnya, jangan sampai cuma cuci pakai air mengalir saja tidak tanpa sabun. Kemudian kita lanjut. Nah, ini di sini ada jenis masker. Nah, yang pertama di sini ada masker kain. Nah, ini sebenarnya jenis yang orang sehat ya. Tapi sekarang kan masker medis itu mahal ya harganya. Jadi wayangnya kita harus pakai masker yang kain. Itu masker kain ini bisa biar enggak egois, kita pakainya double gitu. Karena memang ini masker kain ini hanya berlaku 4 jam. Jadi kalau misalnya kalian ada aktivitas lebih sampai 4 jam lebih, ya wayangnya kalian harus bawa bajunya. Jadi ketika ini sudah 4 jam ya harus diganti. Nah, itu masker kain ini bermanfaat. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat dan pandemi dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap jaga jarak minimal 1-2 meter. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, ini kelebihan masker kain yang tidak bisa dicuci. Nah, tapi untuk saat ini kalau memang ada pasien-pasien kami yang berobat ke puskesmas itu sudah wajib menggunakan yang namanya masker, dan mereka menggunakan maskernya kain. Itu kan masker. Ada yang
beberapa yang masih beda, tapi kebanyakan mereka kadang kalau masker itu agak langka dan juga langka terus mahal. Dulu murah ya, terus ada yang plastik itu di kemarin itu ada yang bisa sampai 3-4 juta, tapi Indonesia tiket sekitar 100.000. Sekarang aja sebuah tiket 300 sampai 350. Menggunakan masker budaya itu kali-kali yang sudah, jadi akhirnya kembali menggunakan masker kain. Masker kain itu tentunya unik, kemudian modalnya juga lucu-lucunya kalau anak-anak, jadi anak-anak juga senang akan menggunakan maskernya. Dan ketika kalian kembali ke sekolah, itu kalian sekali menggunakan masker dan sebelum masuk sekolah ini tangan pakai sabun. Kemudian kita lanjut ke masker bedah. Nah, yang siapa saja sih yang bisa memakai masker bedah itu adalah tenaga medis yang mungkin seperti kami tenaga medis, kemudian orang yang sakit. Terus penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair dan radang membutuhkan ya, karena kalau pasien kami kan ada titik. Jadi usahakan kalau memang ada yang gejalanya batuk, pilek, hidung berair atau tenggorokan, memakai masker bedah, bisa juga masker kain dengan hidung bermasker kain. Karena sekarang yang saya lihat itu masker kain bahannya ada yang tipis, ada yang jadi kalian bisa dibeli maskernya atau dihalangi dengan menggunakan tisu. Kita lanjut ke masker N95. Nah, masker N95 ini adalah yang memakai dari tenaga medis dan yang kontak langsung. Kontak langsung itu seperti misalnya kami. Nah, ini juga N95 dan ini kalau dari kita rasanya pengang sekali ya. Jadi bisa sesekali boleh nggak biasa mungkin cuma 5 menit sudah selesai. Kalau untuk penggunaan N95 dapat dipakai berulang dengan cara yang tepat. Misalnya setelah dipakai harus digunakan sebanyak 8 kali selama 3-4 hari sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 90% partikel besar maupun kecil di udara. Masker ini tetap bisa digunakan sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan gunakan masker jika sudah berbaring maupun basah. Ini kebanyakan ya, teman-teman bisa pelajari kalian video kesehatan ketika saya merawat pasien yang positif COVID itu lihat ya pakaiannya udah kayak astronot ya, karena bisa lihat itu beliau memakai untuk konsentrasi plastik ini sekali pakai, jadi kita nggak memakai berulang kali gitu, karena aku juga ada bakteri virus yang nempel di masker. Ini sekedar kita tahu ya, kalau ada namanya masker yang 95 dan ini harganya lebih mahal. Karena ini hanya untuk medis dan ketika melakukan rapid test atau swab test baru digunakan N95. Tapi kalau untuk kami pelayanan yang biasa dari puskesmas ini menggunakan kita ditambah dengan facial. Sekarang untuk facial udah macam-macam ya bentuk-bentuknya, jadi sekalian melihat mempercantik dengan menggunakan facial yang sekarang masih tren ya, tapi jangan lupa meskipun kalau pakai facial tetap harus juga memakai masker ya. Jadi masker ini harus facial dia gitu. Nah ini cara penggunaan masker kain yang benar. Nah ini ada tipsnya ya buat kalian yang memakai masker kain. Gunakan masker kain untuk aktivitas sehari-hari untuk digunakan agar
Yang pertama, bersihkan tangan dulu sebelum memegang masker ya. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dengan alkohol. Kemudian jangan sentuh masker di depan, hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol ya. Jadi